Menurut saya kayaknya bagian dari membangun kapasitas itu simulasi harus dilakukan. Kalau simulasi dilakukan, mau tidak mau struktur akan dilihat, skenario dibuat. Dengan itu kemudian orang belajar. Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Sistem Kesehatan di episode yang ke-18 ini berjudul Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor untuk Mendukung Ketahanan Kesehatan. Bersama saya, host Anda pada siang hari ini, Apoteker Gede Yulian. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK FKKMK UGM. Bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan reformasi sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan bencana-kesehatan.net. Pertama-tama izinkan saya menyapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Brian Sri Prahastuti, Dr. MPH dari Kedeputian 2 Kantor Staf Kepresidenan, yaitu KSP, dengan fokus isu pembangunan manusia. Jadi Kedeputian 2 ini fokusnya pada isu pembangunan manusia dan juga termasuk di dalamnya adalah kebencanaan. Kita ingin mendokumentasikan memang kiprah perjuangan bangsa ini termasuk dari lintas sektor, tidak hanya dari kesehatan saja, tidak terbatas dari Kementerian Kesehatan, tapi juga termasuk dari KSP ini. Yang telah kita ketahui bersama, Bu, dari tahun lalu Maret 2020, COVID ini sudah ditetapkan sebagai bencana. Nah, di Kedeputian 2 ini kan kebetulan salah satunya menangani tentang kebencanaan juga, Bu. Nah, yang ingin kami tanyakan, Bu, bagaimana mekanisme koordinasi di tingkat nasional maupun daerah dengan lintas sektor lain, terutama Satgas, BNPB, dan Kementerian Kesehatan? Kenapa kemudian berbeda dengan rencana kesiapsiagaan pandemi nasional yang sudah ada, yang waktu itu mungkin dari KSP juga ikut mengakses melalui JEE, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih, Bu. Ini ceritanya pasca mana nih? Kan sebetulnya kan di dalam perjalanan pengalaman kita, bangsa kita menangani pandemi COVID-19 ini kan ada fase-fasenya ya. Ada masa di awal pada tahun 2020, kemudian itu sebelum gugus tugas ya. Sebelum gugus tugas dibentuk, kemudian setelah gugus tugas dibentuk, kemudian kita mengalami gelombang kedua. Sebelum gelombang kedua itu kayaknya di awal-awal tahun ini kan kita juga ada kebijakan yang kemudian disesuaikan, di mana KCP ya, penanganan COVID, KPC, singkatannya apa sih? Saya kok lupa. Iya, Bu, banyak sekali singkatan memang pasca COVID ini. Dibentuk. Nah, percepatan itu kan, COVID itu ya, Bu ya? Iya, itu kan kemudian ada secara strategi juga ada perubahan yang tentu saja tujuannya untuk lebih baik. Kemudian ketika gelombang kedua terjadi, itu juga kemudian ada perubahan juga, dan ini ada hubungannya juga dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Dunia, dalam hal ini adalah WHO. Begitu, Mas. Jadi kalau ditanya tentang perbedaan, ini kita harus ngelihat dulu nih di fase mana begitu. Iya, baik, Bu. Karena ini podcast ini kita tujukan untuk proses pembelajaran. Memang baiknya kita mulai dari gugus tugas yang awal ya, Bu ya. Mungkin kalau Ibu masih bisa merecall ingatan dulu awal-awal gimana sih waktu kita bersinergi awal untuk jadi gugus tugas, pasti banyak sekali terjadi, mungkin ada konflik, kemudian ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan bersama. Silakan, Bu. Ya, ini ceritanya panjang banget nih, karena pembelajarannya juga banyak banget ya, kaya banget, dan saya berharap sebetulnya apa yang kemudian saya sampaikan di sini bukan dengan tujuan untuk menyalahkan, tetapi justru kita belajar dari apa yang sudah terjadi dan kemudian respon kita terhadap situasi itu. Kita ingat bahwa kasus pertama di Indonesia itu kan dilaporkan tanggal 2 Maret 2020.
Betul, Bu. Tetapi kalau diperhatikan lagi, sebetulnya di Desember 2019, November atau Desember 2019, itu sudah ada surat edaran dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan yang kemudian disebarluaskan kepada Pemda-Pemda, dalam hal ini mungkin ke Dinas Kesehatan ya, karena surat edarannya kan di levelnya di level Dirjen, yang mengingatkan bahwa ada kejadian pneumonia dari virus yang berasal dari Wuhan, dulu bahasanya kayak begitu. Kemudian jadi sudah dispesifikkan pneumonia, kemudian disebabkan oleh virus yang dari Wuhan. Nah, surat edaran itu sebetulnya menjadi menjadi trigger pengingat daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi responnya cepat sebetulnya menurut saya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam membaca situasi global yang terjadi dan kemudian juga melihat resiko bahwa kemungkinan virus itu masuk ke Indonesia itu ada. Nah kemudian tapi kan tidak hanya Indonesia, seluruh dunia juga sebetulnya kan belum memahami betul ya tentang virus ini seperti apa begitu ya. Hanya taunya adalah penyebabnya virus dan kemudian gejalanya adalah gejala pneumonia. Kita tahu gejala pneumonia seperti apa, karena pneumonia sebenarnya bukan penyakit yang baru, walaupun sebelumnya pneumonia yang banyak di Indonesia itu kan pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi bahwa tingkat kematiannya tinggi itu kita ketahui. Nah, kemudian setelah kasus pertama ada di Indonesia, mulai kita kemudian Indonesia kemudian semakin menyadari bahwa COVID sudah masuk ke Indonesia. Bagaimanapun juga, walaupun dari November atau Desember itu kewaspadaan sudah dinaikkan, tetapi begitu ada kasus pertama datang, respon kita memang tampak bahwa kita panik dulu, begitu kan. Dan hal ini sebetulnya juga dipengaruhi karena begitu banyaknya, satu karena kita tidak begitu mengenal tentang virus ini, yang kedua juga kita ketahui bahwa pada waktu itu bahwa kematian akibat virus ini sangat tinggi begitu. Kemudian yang kedua, pengetahuan kita tentang virus maupun penyakit ini tidak terlalu banyak karena memang informasi yang kita dapatkan dari Wuhan juga tidak banyak juga. Kemudian dan yang lainnya juga adalah kalau saya perhatikan bahwa walaupun kita sudah punya pengalaman berada pada situasi ada ancaman pandemi, yaitu ketika flu burung, kemudian ketika SARS masuk ke Indonesia, tetapi periode ketika kemudian kita bisa menyelesaikan masalah itu karena virusnya tidak berkembang dengan sepesat dan semematikan yang kita duga, artinya virusnya menjadi semakin jinak begitu dalam tanda kutip ya. Nah, tampaknya kita kemudian terlena sehingga simulasi penanganan kasus secara klinis maupun secara komunitas itu tidak kita lakukan, sehingga ketika kejadian ini terjadi kita memang tidak siap. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian saya ingat rapat-rapat koordinasi sebetulnya dilakukan di Jakarta. Dan ini inisiasinya memang datang dari kantor staf presiden pada waktu itu. Konsentrasi upaya kantor staf presiden waktu awal itu adalah untuk komunikasi publik. Karena informasi yang beredar kan banyak sekali ya, ketidakjelasan itu banyak sekali. Sehingga kemudian command center dan pusat komunikasi, pusat informasi itu memang dibuat di kantor staf presiden. Termasuk bahwa kantor staf presiden yang punya inisiatif untuk mengajak Dirjen P2P, waktu itu belum Dirjen ya, Pak Yuri, untuk kemudian menjadi juru bicara di information center yang ada di kantor staf presiden. Jadi setiap hari kemudian ada statement yang dikeluarkan oleh beliau, dan kemudian juga diberi ruang di mana wartawan itu datang untuk mengkonfirmasi. Itu dari sisi komunikasi.
Kemudian yang kedua juga ada beberapa hal yang juga kemudian diinisiasi oleh kantor staf presiden, mengundang para pihak, beberapa kementerian hampir setiap hari gitu untuk membicarakan hal ini dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Termasuk misalnya pertama kali kita membicarakan soal protokol kesehatan itu di kantor staf presiden. Kemudian membicarakan tentang mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan yang mau dikirim ke Indonesia, itu juga dibicarakan di kantor kami. Maaf ya. Yeah. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi itu di awal-awal ya. Tetapi kemudian sifatnya kan kami sifatnya ad hoc ya. Dalam kondisi di mana ada beberapa ketidakjelasan begitu. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kemudian pemerintah secara resmi melihat kebutuhan untuk adanya koordinasi, sehingga kemudian muncullah di tanggal 13 Maret, jadi begitu kasus pertama jadi dalam waktu 2 minggu, itu kemudian Kepresnya sudah keluar. Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID. Memang di dalam Kepres ini kemudian tampuk kepemimpinan diberikan ke BNPB. Kenapa ke BNPB? Karena rujukannya itu ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah undang-undang penanganan bencana. Karena saya ingat betul rekomendasi dari WHO waktu itu memang mengatakan aktifkan emergency response. Jadi message-nya kan ini adalah sebuah bencana, walaupun bencananya adalah bencana non alam, yang harus direspon dengan metodologi penanganan bencana. Tetapi karena kita tahu di dalam bencana non alam ini adalah penyakit menular, sehingga secara kesehatan masyarakat upaya karantina kesehatan itu harus dijalankan, sehingga undang-undang kekarantinaan kesehatan juga dijalankan. Jadi rujukannya 2 undang-undang ini, kemudian disepakatin bahwa komandan ketua untuk penanganannya itu adalah BNPB, sementara secara substansinya itu tetap ada di Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang dijalankan hingga kemudian tentu saja kemudian ada banyak peningkatan, karena kan kemudian kendala kita juga menghadapi banyak tantangan juga. Kalau kemudian ada komunikasi yang tidak lancar antara pusat dengan daerah, itu bisa dimaklumi karena ini kan kita belum pernah ada menghadapi masalah sebesar ini dalam waktu yang sangat cepat, dan belum ada pembelajaran dari negara manapun cara yang paling efektif untuk mengatasi pandemi. Kemudian di awal pertengahan, sekitar pertengahan bulan Juli, akhir bulan Juli, masih di tahun yang sama, kemudian kita mengubah strategi kita dari yang awalnya gugus tugas di bawah ditangani langsung oleh BNPB menjadi Komite Penanganan COVID atau KPC COVID dan Penanganan Ekonomi Nasional gitu. Jadi digabung KPC pemulihan, bukan penanganan, pemulihan ekonomi nasional, jadi menjadi KPC PEN begitu, di mana di dalam KPC PEN ini ada tiga bidang ya. Jadi ada komite kebijakan, kemudian ada Satgas Penanganan COVID yang masih dipimpin oleh BNPB, kemudian ada Satgas, Satuan Tugas untuk Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Nah, itu strategi yang kemudian kita ambil yang sampai sekarang berlaku adalah melalui KPCPEN ini. Di mana pada KPCPEN ini lebih banyak kementerian, lembaga yang terlibat, kemudian peranan Kemenko itu juga lebih besar. Kalau yang sebelumnya kan murni respon seperti respon bencana ya. Ini. Nah, kemudian sekitar bulan saya agak lupa tuh, mulai diberlakukanlah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
ya PPKM ya, Iya. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini juga berdasarkan analisis juga bahwa karena penyebaran kasusnya sudah semakin meluas, kemudian juga kita tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya generik gitu di tingkat di tingkat kabupaten begitu, bahkan bisa sampai ke tingkat provinsi. Waktu gugus tugas itu kan cara kita menangani pandemi itu ada di 2 level ya, level pusat dan kemudian ke level provinsi sampai ke tingkat gubernur. Nah, ketika PPKM diberlakukan itu kemudian turun sampai ke tingkat kabupaten, bahkan intervensinya itu bisa sampai ke kecamatan dan kelurahan. Artinya melihat ada tidaknya kasus, kemudian termasuk pembatasan keluar masuk orang itu dilakukan hingga ke level yang paling mikro. Cuman saya lupa ya itu tuh kapan ya dilakukan. Kalau nggak salah sekitar Februari 2021 ya. Kalau tidak salah, saya agak-agak lupa ya bulannya Iya, itu kapan. betul, Februari, Bu. Tanggal 3 Februari kalau tidak salah. Februari. Jadi ketika itu kita sudah vaksin program nasional untuk vaksin COVID-19 juga sudah berjalan ya, sehingga kita sudah mempunyai sedikit rasa percaya diri bahwa kita bisa mengatasi pandemi ini. Kan waktu 2020 mulai pertengahan tahun 2020 itu kita sudah melihat bahwa vaksin ini menjadi game changer, menjadi faktor yang bisa mempercepat dunia Indonesia dan dunia untuk mengatasi pandemi ini. Mungkin gitu, Mas. Siapa lupa, saya lupa. Gede, Bu. Ya, Mas Gede. Iya, terima kasih banyak, Bu. Ini luar biasa sekali. Memang ini yang sebetulnya kita butuhkan, bagaimana masyarakat tuh tahu kenapa dari BNPB kok diganti jadi Menko. Nah, ini ada runut perkembangan kisahnya seperti itu, Bu. Dan kita juga lihat juga, mungkin kita kembali lagi ke bulan-bulan Maret, awal-awal tahun 2020 itu, pada saat masih gugus tugas ya, Bu ya. Itu kan banyak sekali kebijakan yang tumpang tindih. Jadi masing-masing kementerian dia mengeluarkan surat edarannya. Gugus tugas pun masih terlihat gamang. Dari BNPB menjadi gugus tugas, jadi BNPB mengeluarkan surat edaran, gugus tugas juga mengeluarkan surat edaran. Nah, ini kemudian bagaimana KSP menyikapi ini, Bu? Ya, sebetulnya kegambangan itu bisa dimengerti ya, karena setahu saya di BNPB, saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu memang nggak ada tuh deputi yang untuk bencana non alam itu nggak ada. Gitu. Jadi memang tidak punya pengalaman. Dan ketika saya berinteraksi dengan teman-teman, dengan beberapa deputi di BNPB juga disampaikan bahwa mereka juga tidak punya expert gitu untuk penanganan pandemi yang kesehatan begitu. Nah, sehingga ini kan hal yang baru ya. Apalagi kalau kita melihat cara respon, kalaupun metodologi yang dipergunakan untuk penanganan ini adalah respon bencana, tetapi tetap di cara kita menangani ini kan ada unsur promosi kesehatan yang mungkin kalau di penanganan bencana itu nggak ada. Jadi pada saat yang sama kita harus respon terhadap korban dalam tanda kutip, tetapi bersamaan kita juga harus melakukan promosi perilaku hidup sehat gitu yang kemudian kita rumuskan menjadi dalam protokol kesehatan. Nah, itu situasi yang terjadi di BNPB. Nah, sehingga kemudian responnya KSP itu kemudian masuk. Jadi kami masuk ke dalam struktur respon waktu di awal itu. Dan seluruh kedeputian itu masuk ke sana sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang masuk ke dalam komunikasi publiknya, kemudian dari sisi perencanaan, dan seterusnya. Saya sendiri masuk menjadi bagian penyusunan untuk protokol kesehatan. Karena kan 6 protokol kesehatan ini basis itu dikembangkan awalnya kan dari kantor staf presiden. Ya memang sangat-sangat generik dan sangat sederhana yang kami kembangkan dengan menggunakan mencari informasi-informasi atau protokol yang mirip gitu yang ada dari badan-badan dunia ataupun
dari sumber-sumber lain di luar, dan kemudian kami internalisasi di internal kita begitu untuk diproses disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan Indonesia begitu. Nah, kemudian berdasarkan dari protokol itu, mulai KL kan mulai kita colek ya diundang ke kantor staf presiden, misalnya berbicara tentang protokol kesehatan di transportasi publik. Nah, ketika kemudian kita membahas itu kan mengundang otomatis Kementerian Perhubungan ya. Nah, itu ada berproses di sana. Nah, waktu awal tuh seingat saya BNPB memang belum terlalu terlibat waktu kita menyusun protokol. Karena protokol disusun kan sebelum gugus tugas terbentuk. Protokol dasar itu sudah kita bikin. Baru kemudian protokol itu dilengkapi. Gitu Mas, jadi ceritanya. Jadi masing-masing ya memang bisa difahami lah, semuanya juga masih proses belajar ya. Dan BNPB menurut dia responnya sih cukup progresif karena dia kan biasa menangani bencana kan. Jadi dengan adanya Kepres, kemudian dengan merujuk pada undang-undang penanganan bencana, sebetulnya BNPB kan memang dimungkinkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang supaya bisa dilaksanakan dengan waktu yang dengan sesegera mungkin begitu, dan dia bisa mengatur siapa saja sebetulnya. Tetapi memang catatan yang kedua adalah waktu awal kan kami memprediksi pandemi ini tidak prolong. Jadi biasanya pandemi itu kan 3 bulan, 6 bulan itu sudah mulai fase-fasenya bisa diperkirakan ya, mulai dari respon dari awal, kemudian sudah mulai masuk ke recovery. Nah ini kan prolong. Begitu prolong, bencana yang berkepanjangan, maka Kementerian Teknis harus sudah masuk ke dalamnya. Karena kalau tidak, kan bebannya menjadi terlalu berat oleh BNPB. Nah pada masa-masa transisi itulah Kementerian Teknis sudah mulai terlibat dan mungkin mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkesan menjadi tumpang tindih sebetulnya, karena maunya mempercepat yang ini tetap jalan, transisi masuk dalam sistem itu juga jalan, akhirnya terkesan tumpang tindih tadi. Belum lagi nanti berbicara sistem pemerintahan kita yang desentralisasi. Karena ketika PSBB diberlakukan, nah di dalam PSBB itu kan terkesan sangat sentralistik gitu. Iya, betul, Bu. Usulan dari daerah, kemudian ke pusat kemudian mendiskusikan gitu kebutuhan ini ada atau tidak, baru kemudian turun lagi perintah ke bawah untuk dieksekusi melakukan PSBB. Atau sebaliknya, BNPB maupun Kementerian Kesehatan juga punya hak sebetulnya untuk memutuskan langsung ke bawah. Sementara pemerintahan kita yang desentralisasi sebetulnya memberikan ruang kepada daerah untuk bisa memutuskan gitu dalam keadaan normal. Nah ini juga sempat menjadi kemudian kegamangan begitu kan, di satu sisi daerah juga ingin mengatasi masalahnya sendiri, tapi di sisi lain dalam kondisi bencana kan semuanya harus dikendalikan dari pusat, diputuskan dari pusat begitu. Ini juga menjadi persoalan juga. Tapi kita belajar ya dari proses itu. Iya Bu, ini menarik sekali yang Ibu sampaikan tadi tentang desentralisasi, yang kemarin di gelombang kedua kita juga melihat banyak pemerintah daerah menerapkan rencana operasi yang paripurna dan juga komprehensif. Tapi juga mungkin tidak sedikit yang penanganan tingkat lokalnya itu bikin gemes pemerintah pusat ya, begitu ya Bu ya. Jadi harus ada intervensi-intervensi dari pusat karena kita memang 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, tidak semuanya rata memiliki kompetensi dan kapasitas yang sama Bu. Ini bagaimana kemudian ada usaha dari KSP gitu Bu mengadvokasikan best practice yang ada di satu kabupaten yang benar-benar bagus atau satu provinsi yang benar-benar bagus ke provinsi-provinsi lain atau kabupaten lain yang kurang paripurna dalam melakukan penanganan COVID di daerahnya, Bu? Sebetulnya bukan tugasnya KSP ya, karena KSP itu kan tugasnya kita sangat spesifik ya. Ada 3 peranannya KSP. Yang pertama adalah untuk mengawal prioritas nasional. Prioritas nasional itu adalah apa yang ada di RPJMN. Kemudian yang kedua adalah mengelola isu strategis. Nah, pandemi ini kan kita masuknya itu adalah di dalam isu strategis karena dia ada di dalam arahan presiden, kemudian ya isu yang kemudian muncul di dalam perjalanan pemerintahan begitu, yang tidak kita prediksi sebelumnya.
Kemudian yang ketiga melakukan komunikasi publik. Di dalam kita mengelola isu strategis itu ada 3 cara yang dilakukan oleh kantor staf presiden. Yang pertama adalah melakukan akselerasi, melakukan debottlenecking, dan kemudian melakukan verifikasi. Begitu. Nah, kalau tadi terkait dengan adanya best practice di beberapa daerah, sebetulnya tupoksi itu tidak melekat pada KSP untuk menyebarluaskan best practice ini ke daerah-daerah ya. Karena sekali lagi bahwa ketika gelombang kedua terjadi, itu kan kalau nggak salah sekitar bulan Juni-Juli 2021 ya. Iya Bu, betul Bu. Nah, pada masa itu kan PPKM sudah berlaku. Kemudian sehingga sebetulnya pemahaman daerah bahwa mereka punya kewajiban dan wewenang untuk memutuskan daerahnya ini masuk ke zona apa dan bagaimana mereka merespon itu tuh daerah sudah tahu sampai ke tingkat desa. Tapi memang kemampuan mereka untuk mengenali maupun mengeksekusi itu di setiap daerah tidak sama, tergantung dari pengalaman daerah ketika pandemi terutama di 2020. Jakarta misalnya lebih siap begitu karena memang kan epicentrum waktu itu ya, dan pengalaman mereka menangani kasus itu jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang kasusnya sedikit di tahun 2020. Nah, sehingga lagi-lagi bahwa tugas untuk menyampaikan menginformasikan menyebarluaskan best practice itu bukan menjadi ranah wewenangnya kantor staf presiden. Tetapi karena KSP mempunyai peranan untuk melakukan komunikasi publik, maka itu kemudian kita bisa menginformasikan hal ini melalui misalnya komunikasi melalui media yang menjadi salah satu tugas dari kantor staf presiden, itu bisa disampaikan. Kemudian misalnya kita juga punya best practice penanganan pandemi waktu di Kudus kalau nggak salah ya. Nah ini juga kami dari kantor staf presiden, karena kita dalam rangka tadi yang pengelolaan isu, kita bisa melakukan verifikasi ke lapangan, teman-teman juga cepat atas perintah kepala staf tentu saja untuk melakukan verifikasi di lapangan, kemudian menemukan best practice itu, dan kemudian informasi itu kita tampung, dikelola di kantor staf presiden, dan itu bisa menjadi masukan oleh kepala staf ketika ada rapat terbatas atau rapat koordinasi terkait dengan update dan pengambilan keputusan untuk penanganan COVID yang dipimpin oleh Presiden. Itu sebatas itu yang bisa dilakukan oleh kantor staf presiden sesuai dengan tupoksi yang kami miliki. Iya, baik. Terima kasih klarifikasinya dan verifikasinya juga ya Bu ya. Ternyata memang mungkin harapannya orang kan banyak, wah KSP nih dekat dengan presiden, tapi ternyata ada batasan-batasan tertentu. Baik Bu, tidak masalah, nanti kita bantu dari akademisi kita dengan konsep kolaborasi pentahelix, mungkin akademisi yang bisa membantu mendokumentasikan lesson learn, kemudian best practice, dan kita minta tolong KSP untuk mempromosikannya seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi Mas Gede ya terkait dengan praktis ini, sebetulnya tuh Bappenas itu dia juga saya pernah membaca ada dokumen yang mereka buat terkait dengan pembelajaran dari penanganan COVID-19 ini, karena saya pernah baca itu. Oh siap Bu. Ya, jadi mereka sebetulnya melakukan, karena menurut saya itu relevan untuk Bappenas, karena kan mereka harus mempersiapkan juga untuk mengantisipasi bahwa pandemi ini akan berkepanjangan ya di tahun-tahun mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah ada skenario bahwa bahkan statement dari Bapak Presiden bahwa pandemi ini sudah dipersiapkan skenario untuk menjadi endemis gitu. Artinya bisa jadi virus ini akan selalu berada di sekitar kita. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian buat kita dalam menyelenggarakan rencana-rencana pembangunan. Kemudian yang ketiga juga adalah pembelajaran dari proses negara kita menangani pandemi ini, kemudian memunculkan major project baru di dalam RPJMN kita yang sebetulnya kan sudah fix ya 2020-2024. Itu berdasarkan ini muncullah transformasi sistem kesehatan nasional yang isinya sebetulnya adalah berdasarkan yang ide transformasi itu adalah berdasarkan pengalaman dari pandemi. Dan dalam rangka itulah Bappenas kemudian mengumpulkan pembelajaran-pembelajaran.
Ada kok dokumennya. Iya, baik. Dan saya baca isinya cukup bagus ya, sangat detail ya. Karena kan selama proses pandemi Bappenas memang bukan berada di garis depan untuk memberikan penanganan ya, iya, sehingga dia sekali. berada di belakang bisa lebih jernih gitu untuk melihat proses yang berlangsung dan kemudian mendokumentasikan itu dengan baik dan kemudian memproses itu menjadi rekomendasi untuk perencanaan ke depan. Iya, dan penting sekali mungkin untuk kita bantu sebagai ini lesson-lesson yang telah dikumpulkan oleh Bappenas ini juga diadvokasikan juga karena seperti tadi Ibu bilang tadi, pandemi ini mungkin bisa berkepanjangan ditambah dengan Indonesia yang memang sudah menjadi kalau orang bilang hypermarket bencana, tapi mungkin bagi kita laboratorium bencana karena kita selalu mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap bencana alam yang terjadi. Ditambah ini, bagaimana kemudian kesiapan atau rencana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, Bu? Apakah KSP bisa mengkoordinasikan lintas-lintas sektor, kemudian kementerian terkait di penanganan pandemi atau bahkan ke depannya meningkatkan ketahanan kesehatan dan keamanan kesehatan ini perlu dibuat semacam mungkin Dinkes disaster plan atau rencana kontingensi terhadap penanganan bencana? Itu kayaknya sudah masuk di dalam rencana reformasi sistem kesehatan yang sudah masuk ke dalam rencana kegiatan pemerintah RKP 2022. Siap. Ya, jadi wacananya sudah di 2021, tetapi akan banyak kegiatan, aktivitas dalam rangka untuk memperkuat sistem mereformasi dan memperkuat SKN kita itu di 2022 dan seterusnya ya sampai 2024. Jadi bersamaan kita mereformasi, tetapi pada saat yang sama juga kita memberikan respon. Jadi sudah ada di situ. Nah, termasuk tadi hal-hal yang disampaikan oleh Mas Gede tadi. Kalau untuk terkait di BNPB-nya sendiri, saya tidak terlalu menguasai, tidak terlalu mempelajari ya. Yang saya lihat adalah yang di Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian peranannya KSP di mana ya? Kalau karena ini sudah masuk ke dalam RKP dan menjadi prioritas nasional, maka tugas KSP kemudian adalah untuk mengawal ini. Memastikan bahwa apa yang dikehendaki presiden itu kemudian bisa terlaksana. Kan mandat dari presidennya terkait dengan ini adalah untuk melakukan awalnya presiden mengatakan reformasi, kemudian menjadi transformasi sistem kesehatan. Dan statement ini kan muncul memang di tahun 2020 ketika kita menghadapi pandemi. Begitu. Iya. Ya, baik Bu. Nah, kita mau sedikit tadi Ibu menyampaikan bagaimana vaksin menjadi game changer dan ternyata setelah kita amati memang Kementerian Kesehatan dan juga jajaran kesehatan lainnya tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam mendistribusikan vaksin sampai ke masyarakat. Namun kita lihat kita punya Triumph Card ini, jadi kartu asnya kita ternyata TNI Polri. Nah, itu mereka sangat gencar sekali membantu dalam penyebarluasan vaksin maupun bahkan protokol kesehatan dan implementasi PPKM. Nah, tantangannya Bu dari KSP untuk mengkoordinasikan hal-hal entitas-entitas bangsa seperti TNI Polri, kemudian BUMN mungkin, itu ada nggak Bu? Nah, ini dia. Ketika strategi kita berubah menjadi KPCPEN, sebetulnya kantor staf presiden kita udah mundur dari jajaran itu ya. Kami kembali ke peranan kami yang sesungguhnya sesuai dengan Perpres pembentukan kantor staf presiden, which is pengelolaan isu itu masih masuk menjadi ranah kami. Tapi kami tidak lagi di garda terdepan, kami tidak lagi di garis depan. Berbeda dengan pada masa Satgas, karena itu kan darurat ya. Nah, kemudian kalau bahwa TNI Polri ini menjadi Triumph Card dalam situasi emergensi dan respon bencana, memang itu selalu terjadi begitu. Kalau kita ingat ketika tsunami Aceh, itu juga TNI Polri kemudian berada di depan selain kawan-kawan dari relawan yang biasa untuk menangani bencana ya. Tetapi mereka itu memang menjadi bagian yang core ya, yang utama begitu, paling depan untuk menangani. Satu, karena
mereka yang paling siap untuk paling siap siaga gitu untuk segera diturunkan. Bisa melakukan apa saja lah, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian juga selain itu juga suprastrukturnya juga dimungkinkan. Mereka kan komandonya satu ini ya, komando dari atas ke bawah ya, sampai ke bawah begitu. Agak berbeda misalnya dengan kita di sipil, apalagi dengan desentralisasi yang Iya kemudian betul, Bu. kalau ini kan kalau komandannya bilang A sampai ke bawah juga A, nggak akan bisa bergeser begitu. Dan ini merupakan kekuatan, merupakan potensi buat kita ya. Apalagi tadi seperti Mas Gede sampaikan, ketika program nasional vaksinasi dijalankan di Januari 2021, sebetulnya kendala kita bukan sekedar masalah distribusi ya, tapi yang utama adalah untuk mengorganisir pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi itu dan tenaga vaksinatornya. Kalau distribusi vaksin, pengadaan vaksin dan distribusi vaksin, ini kan dia sudah punya mekanisme sendiri ya. Pengadaan vaksin itu sudah dilakukan, lobby-lobby global diplomasinya itu sudah dilakukan sejak pertengahan 2020. Dan itu yang terlibat ya selain Kemenlu sangat terlibat, Menlu sangat terlibat, kemudian Men BUMN, selain juga Menteri Kesehatan. Kemudian distribusinya itu juga kan kita sebetulnya sudah punya mekanisme, karena distribusi vaksin sudah bukan hal yang aneh buat kita, karena kita kan vaksin rutin kita memang dilakukan juga di ujung kan, di desa-desa begitu. Hanya yang menjadi tantangan adalah tidak semua vaksin kesini ya, tidak semua vaksin yang kita pergunakan untuk COVID-19 ini vaksin yang cold chain-nya itu sama dengan vaksin yang umumnya kita lakukan untuk bayi begitu. Nah ini tentu saja menjadi tantangan. Artinya kita nggak bisa berharap misalnya di puskesmas itu bisa menyimpan vaksin yang harus suhunya di bawah -70, nggak bisa. Artinya kan harus disimpan di kota-kota yang mampu melakukan itu. Kemudian yang kedua juga kapasitas storage-nya. Kita biasanya menangani bayi gitu. Nah ini tiba-tiba 80 juta penduduk, kalau dipikirkan dengan freezer yang ada itu nggak mungkin bisa ditampung dalam satu waktu itu. Kemudian yang berikutnya yang paling krusial menurut saya adalah justru tenaga vaksinasi. Itu karena bagaimanapun juga tenaga vaksinasinya atau vaksinatornya masih bertumpu pada kekuatan teman-teman kita di puskesmas. Padahal pada saat yang sama, terutama untuk pada saat yang sama tugas rutin puskesmas untuk menyelenggarakan imunisasi rutin untuk bayi tetap harus dilakukan. Yang 2020 itu terpuruk karena posyandu tutup, kemudian puskesmas juga layanannya terdisrupsi, teman-teman kita tenaga dan waktunya habis untuk penanganan COVID begitu ya. Nah, ini kan sekarang mereka mempunyai tugas ganda gitu, melakukan vaksinasi rutin begitu, dan mengejar ketinggalan di 2020, kemudian juga harus menyelenggarakan vaksinasi untuk COVID-19 yang sasarannya berbeda dengan bayi. Nah, itu dua itu menurut saya kendala yang terbesar yang dihadapi oleh bangsa kita dengan program nasional vaksin COVID-19 ini. Iya Bu, betul sekali Bu. Mungkin di masa tenang ini kita bisa sama-sama mencari solusi agar kedepannya semoga tidak terjadi ya Bu ya gelombang ketiga karena Omikron ini. Tapi ya di masa tenang ini mungkin kita bisa mencari solusi agar tidak terjadi lagi seperti itu, dan bagaimana penanganan yang rutin bisa kita sama-sama kendalikan seperti itu, kita bisa penuhi. Nah yang terakhir nih Bu. Agak ini ya, juga ya, agak tricky juga sebetulnya kita membicarakan Omikron ya. Saya tidak terlalu mendalami Omikron ini karena sebetulnya dalam 6 bulan terakhir itu saya sudah tidak terlalu terlibat tidak terlibat secara teknis ya untuk penanganan COVID begitu, karena saya harus kembali ke program rutin. Nah,
Sebetulnya kan kalau kita melihat naturalnya perjalanan virus begitu, terutama virus RNA, dia karena virus ini kan tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup ya. Dia selnya kan dia tidak punya inti sel ya, sehingga dia harus hidup pada inangnya. Nah, naturalnya sebetulnya makhluk yang seperti ini dia akan menyesuaikan dengan inangnya supaya dia sebagai bagian dari dirinya untuk mempertahankan kelangsungan spesiesnya begitu. Jadi kalau kita belajar dari virus yang sebelumnya seperti SARS yang tipe 1 ataupun MERS, bahkan yang flu burung pun dia akan makin cepat menyebar, tetapi case fatality rate-nya itu tidak menjadi lebih buruk begitu. Bahkan cenderung untuk semakin rendah CFR-nya. Nah, dan gejala-gejalanya juga semakin umum seperti flu biasa gitu. Nah, mudah-mudahan yang Omikron seperti itu. Cuman memang kita nggak berani berspekulasi juga kan ya, karena bagaimanapun juga tetap ada potensi menyebabkan kematiannya itu masih tetap ada. Dan kalau dengan penduduk Indonesia yang banyak, walaupun CFR-nya rendah, kalau diabsolutkan bisa banyak juga jumlahnya kemudian kalau tidak hati-hati. Betul Bu, iya. Ya seperti yang dialami oleh sebagian negara Eropa sekarang ya, tinggi tapi CFR-nya rendah. Tapi semoga itu tidak terjadi di Indonesia ya Bu. Baik Bu, ini yang terakhir Bu, mungkin bisa ada closing statement, kira-kira kapasitas apa Bu yang perlu ditingkatkan agar sistem koordinasi lintas sektor ini, baik di nasional maupun di daerah, bisa kedepannya mampu beradaptasi di fase pandemi yang akan datang. Yang tadi seperti kita juga sampaikan, apakah ini Omikron akan menimbulkan gelombang ketiga atau tidak, dan bagaimana kesiapan ketahanan kesehatan terutama menghadapi bencana. Silakan Bu. Ya, sebetulnya kan upaya-upaya persiapan sudah dilakukan ya. Kemudian juga strategi-strategi sudah dipersiapkan. Tetapi banyak juga dari strategi itu yang sebetulnya masih rencana yang di atas kertas ya. Nah, saya sendiri masih melihat ada satu yang tampaknya mudah-mudahan saya tidak salah menilai ini. Ada satu yang sebetulnya menurut saya penting dari pengalaman waktu flu burung adalah simulasi ya. Jadi harus bagian dari membangun kapasitas penanganan daerah pusat dan daerah untuk menghadapi pandemi itu adalah dilakukan simulasi dengan beberapa skenario. Dulu waktu di awal pandemi COVID-19 di kuartal pertama 2020, saya ingat itu saya sudah teriak tentang hal ini dan kita tuh sudah mau merencanakan, tapi nggak keburu karena kemudian kasus pertama sudah masuk. Ya udah, kita udah harus nggak usah lagi simulasi, kita sudah harus respon kan. Nah ini mungkin kita sudah belajar, kita sudah melakukan respon di banyak tempat, tapi respon yang kita lakukan itu kan masih banyak yang bukan trial ya, artinya kita kayak misalnya orang belajar berenang itu dia nggak bisa berenang, dia nyemplung ke dalam kolam, dia belajar di situ gitu kan. Nah banyak yang melakukan seperti itu sehingga mungkin bisa berenang, tetapi dia tidak bisa mengingat prosesnya apa sih waktu saya sampai bisa berenang, dan kemudian membuat orang lain yang tidak terlibat di dalam nggak kejegur tadi itu juga bisa. Nah itu yang belum terjadi, sehingga menurut saya kayaknya bagian dari membangun kapasitas itu simulasi harus dilakukan. Kalau simulasi dilakukan, mau tidak mau struktur akan dilihat. Kemudian skenario dibuat. Dengan itu kemudian orang belajar, oh kalau begini situasinya, saya misalnya Omikron masuk, kita punya skenario, misalnya kalau ternyata skenario-nya adalah masuknya kasusnya hanya sedikit, kita harus bagaimana, kalau tiba-tiba terjadi lonjakan seperti waktu gelombang kedua, harus bagaimana, kemudian siapa saja yang harus dilibatkan, dan seterusnya. Itu menurut saya harusnya ada di kita ya. Kemudian yang berikutnya juga kalau di respon bencana itu kan ada yang disebut dengan contingency plan ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita punya 6 skenario nih, kita tahu kalau skenario 1, kemudian sampai ke the worst skenario, saya misalnya skenario 6 itu adalah the worst skenario. Contingency plan untuk ini tuh harus sudah siap.
Kalau hal yang terburuk terjadi, bagaimana dengan oksigen, bagaimana dengan program bantuan sosialnya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya masih menjadi tantangan. Dulu waktu flu burung tuh itu gencar kita lakukan loh. Saya ingat karena saya waktu itu masih di salah satu badan internasional untuk anak begitu. Nah, salah satu yang dipersiapkan adalah melakukan simulasi ini di semua level. Mulai dari level sekolah sampai ke level pemerintah daerah ya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan di pusat. Tetapi di level daerah itu simulasi ini kita lakukan. Jadi tahu ini kejadian siapa yang harus ngambil komando. Kemudian siapa saja yang harus ada di situ. Itu disimulasikan. Jadi nggak hanya perencanaan itu tidak hanya di atas kertas gitu Mas Gede. Tapi skill itu tuh ada di dalam diri kita karena pernah dicobakan. Iya, seperti di negara-negara maju ya Bu, seperti Jepang, dia kan sudah dari sejak dini dilatih untuk mensimulasikan kalau terjadi gempa seperti apa. Dan kita harapannya ke depan rencana kontingensi tidak hanya di atas kertas saja, tidak operasional, tapi harus juga dilatih. Latihannya juga bukan pre-memori saja, tapi benar-benar yang operasional gitu ya Bu ya. Kalau untuk penanganan bencana yang alam, kayaknya kita sudah sering melakukan simulasi. Tetapi yang bencana yang non-alam ini loh, yang kayaknya malah belum, walaupun kita kan sekarang mungkin orang beranggapannya kita kan sekarang sedang berada di dalam pandemi itu ya, iya, betul. Sehingga mungkin tidak perlu simulasi, tetapi tadi yang penanganannya secara tersistematis kayaknya tetap harus dicobakan begitu. Betul Bu, karena selain non-alam seperti virus ini, kita juga banyak ancaman nubika juga ya Bu ya, nuklir, biologi, kimia, banyak industri, dan ini semua harus kita simulasikan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf kita telah mengganggu, menyela di sela-sela kesibukan Ibu. Dan alhamdulillah kita dapat banyak sekali informasi, dan insya Allah ini akan menjadi dokumentasi bagaimana pembelajaran kita menghadapi pandemi Bu. Ya, itulah tadi perbincangan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas waktu dan kesediaannya untuk wawancara bersama kita pada siang hari ini. Menarik sekali apa yang sudah kita simak. Kemudian mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut, membahas mengenai tantangan-tantangan yang lebih besar lagi dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Baik, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti sampai akhir. Nantikan podcast selanjutnya di website sistemkesehatan.net dan bencana-kesehatan.net. Saya Apoteker Gede Yulian, selaku host Anda pada siang hari ini, dan juga tim IT dari PKMK FKKMK UGM. Kami pamit undur diri, selalu jaga protokol kesehatan, jangan lupa Omikron sudah masuk ke Indonesia, jangan lupa 3M, tetap di rumah saja dan segera lakukan vaksinasi jika memang sudah gilirannya. Baik, mohon izin untuk live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.